Jadi kalau kita aplikatif, Bang, bahwa begitu besarnya potensi Tarsan untuk tidak direkrut kembali oleh society manusia ya. Dan itu terjadi pada sampai abad milenial sekarang. Itu berarti kan ada kemungkinan bahwa orang yang menjadi menteri, orang yang menjadi pejabat, orang yang menjadi kiai, orang yang menjadi ulama, orang yang menjadi presiden, orang yang menjadi macam-macam itu sebenarnya potensialitas personalitasnya juga aslinya tidak seperti itu. Dia cuma digiring oleh kondisi society-nya. Sangat mungkin. Dan saya tidak melihat ini sebagai masalah stagnan juga ya. Ini masalah bergerak terus. Karena sepanjang perjalanan zaman ini orang mencari solusi-solusi. Gimana sih meletakkan orang pada tempatnya? Gimana sih naikin potensi dia semuanya? Misalnya sepak bola. Kalau mau ngomong Indonesia mau menang menjadi apa namanya? Masuk Piala Dunia, kan mencari potensi terbaik nih. Problemnya adalah kita tidak tahu potensi terbaiknya di mana nih. Ada orang yang dikasih sama Tuhan kemampuan lari nggak pernah capek, ada itu. Tapi dia lahir di pojokan mana, gitu. Ini manusia perlu meningkatkan, perlu menemukan cara-cara lagi nih untuk menggali, menemukan yang tempat orang-orang yang tepat itu. Nah, itu bergerak terus mekanisme itu. Artinya pokoknya kita menemukan fakta di dunia ini bahwa ketika Tuhan sudah menentukan personalitas manusia masing-masing, itu tidak bisa diakomodasi secara maksimal oleh society kan gitu kan. Iya. Jadi ada yang dia benih padi tapi tumbuhnya menjadi kedelai kan gitu kan. Karena society-nya lebih kompatibel terhadap pertumbuhan kedelai gitu ya. Sama dengan Tarsan tadi itu kan, dia kan manusia, orang keraton, ningrat, tapi dia tersesat ke hutan ya toh. Terus kemudian dia dididik oleh kuwowo, oleh kera. Ya, randomitas itu terjadi luar biasa. Itu terjadi luar biasa. Jadi menurut Sabrang sekarang society ini sebenarnya tingkat konsistensinya terhadap aslinya atau personalitasnya manusia yang dibikin oleh Tuhan itu seberapa melenceng? Saya nggak ngomong pada peta benar salah ya. Kalau ngomong tidak, kita sekarang penduduknya sekitar 7 miliar nih. Iya. Dengan seluruh dunia ya. Seluruh dunia 7 miliar. Dengan sistem yang perkembangannya juga sistemnya tetap berkembang terus nih, mencoba menemukan cara baru terus-terusan. Tapi juga belum cukup cepat untuk mengimbangi kemungkinan randomitas 7 miliar itu. Jadi kalau ngomong apakah sudah paling tepat? Gak juga saya ngomong, kita masih bisa sangat improve, karena masih fokusnya gini Bang, karena fokus pembangunan peradaban, kebudayaan, negara, society atau apapun di muka bumi ini kan bukan menemukan personalitasnya atau tidak punya ideologi bahwa biji jagung harus berkembang menjadi persawahan jagung kan begitu kan. Yang terjadi adalah baik personalitas jagung, personalitas kedelai atau padi atau apapun ingin mencapai hal yang sama, rich and famous gitu ya, kaya, terkenal, kuat, berkuasa kan gitu. Iya. Jadi ini itu jenis binatang apapun, jenis tanaman apapun tujuannya sama, yaitu terkenal, berkuasa, kaya kan gitu kan. Jadi itu kan sangat tidak cocok dan sangat bertentangan dengan keharusan tumbuhnya personalitas menjadi identitas tadi. Betul, saya setuju dengan itu. Dan kalau kita melihat ini juga tidak kita bisa menunjuk ini salah siapa, ini salah titik siapa. Karena saya mencoba menghindari istilah yang ruwet gini. Kita ngelihat gini, perjalanan hidup satu orang manusia. Cita-cita yang ingin dilakukan untuk hidupnya kan berkembang SD, SMP, cita-citanya sampai ketika dia dewasa baru mulai mikir sing fundamental seperti ini. Nah, peradaban juga saya merasa seperti itu. Panjang peradaban juga mengalami SMP, SMA, teenager dan seterusnya. Bahwa sekarang belum tepat pada sudut pandang orang yang bisa melihat yang sudah tua. Iya. Dan kalau ngomong gini, sekarang orang pengen kaya, pengen terkenal. Itu naturally arahnya ke situ awalnya. Karena gini, semua manusia, semua makhluk itu paling digigit nomor satu, yang paling dia paham adalah survival, bertahan hidup. Dan dalam dunia modern, bertahan hidup itu direpresentasikan dengan uang. Dengan kalau materi. Saya tarik garis kan gini, kan sekarang itu kan
secara personalitas diciptakan ada benih jagung, ada benih kedelai, ada benih padi, ada benih kacang dan seterusnya Bang ya. Tapi karena dorongannya adalah yang laku itu apa? Jadi sekarang sebiji kacang personalitasnya itu dia bisa mengubah dirinya menjadi ya bisa, betul. sebiji padi karena yang laku itu padi kan begitu. Betul. Dan kenapa yang laku padi? Karena padi dipahami oleh semua orang. Nah kan gini, maksud saya gini, personalitas, identitas itu kan konsep abstrak. Untuk bisa memahami konsep abstrak, orangnya juga harus punya modal personalitas untuk memahami konsep abstrak. Nah sekarang kita tanya nih sekarang, bahan apa, subjek objek apa yang dipahami oleh semua sebanyak mungkin orang, itu yang akan menjadi arus utama dalam society. Apa itu bukan kewajiban setiap keluarga, bapak ibu, sekolahan, kurikulum pendidikan untuk supaya memperkenalkan anak didik itu berproses untuk mengenali personalitasnya enggak? Modal itu tadi, ada yang memang tidak mungkin sampai ke situ karena modal yang diberikan sama gaple DNA kan itu. banyak lagu-lagu yang bilang mencari diriku sendiri, kalau mencari diriku sendiri itu kan maksudnya kan personalitasmu itu apa? Kamu dulu diciptakan Tuhan sebagai jagung apa kedelai, tapi kan kemudian ketika masuk pasar dunia, pasar kapitalisme dan industri, kamu tidak penting, pokoknya meskipun kamu jagung, kamu harus menjadi padi supaya laku kan gitu, karena tujuannya laku. Ini gini juga, aku setuju bahwa ada seperti itu. Ada modal yang berbeda gini misalnya, orang ada yang modalnya adalah introverted, melihat ke dalam struktur. Jadi dia ngelihat dunia itu direfleksikan pada dirinya, sehingga mencari dirinya adalah hal yang natural. Ada yang dikasih modal sama Tuhan, extroverted melihatnya struktur di luar. Dia secara naluriah untuk mencari ke dalam itu sangat-sangat susah. Karena modal dari Tuhan, dikasihnya dia ngelihat keluar terus. Sehingga dia untuk didorong, ayo mencari dirimu sendiri. Loh, representasi ke diriku ini dilihat dari luar juga. Itu kita tidak bisa ngomong dia salah juga karena modalnya. Ya, saya tidak ngomong salah benar, meskipun kalau dari sudut logika agama ya, Loh, Tuhan bikin kamu jadi benih jagung kok kamu tumbuhnya kedelai. Loh, Tuhan menentukan, mentakdirkan qadha dan qadar kamu menjadi padi kok kamu tumbuh menjadi manggis atau terembesi atau jati, kan begitu, Bang. Jadi sebenarnya garis-garis menurut saya mojok ke konklusi ke hasil konklusi ke belakang. Kita kalau mau membuat satu set output terhadap 7 miliar orang ini juga nggak bener nih, karena kita 7 miliar orang bareng-bareng nulis sejarah peradaban manusia nih, dan masing-masing punya modalnya sendiri-sendiri. Saya melihat titik garis merahnya itu sebenarnya di agama, justru bukan tentang ajarannya, ajarannya adalah metodologi untuk memahami konsep kunci tersebut. Konsep kuncinya gini, semua orang di dunia itu punya realitasnya sendiri. Nah, realitasnya dia adalah berdasarkan dari modal yang dikasih sama Tuhan. Realitas matanya, kayak realitas dari telinganya, kayak realitas dari kemampuan abstraksi memahami konsep, kayak realitasnya adalah materialisme, kayak realitasnya adalah spiritualisme, kayak terserah. Banyak orang realitasnya macam-macam. Nah, menurut saya agama memberi garis merah gini. Kamu ada satu kunci yang bisa dipakai oleh semua orang, walaupun modalmu berbeda-beda nih. Jadi, menurut pemahaman saya, agama itu mendorong kita untuk melihat realitas itu pada makna, bukan realitas pada materialisme atau keberhasilan atau kamu benar atau salah. Menurut saya agama mengajak gini. Karena semua orang modalnya beda, pasti yang bermakna buat dirimu juga berbeda nih. Kamu ikuti aja makna, realitasmu itu maknamu apa sih? First principle, ini konsep paling dasar yang kemudian bisa mengakomodasi varian di manusia nih. Ada varian yang dikasih modal memang bermanfaat untuk orang lain, dan itu secara teori apik itu, altruisme. Tapi faktanya kita tidak bisa menghilangkan bahwa ada orang yang dikasih sama Tuhan, nalurinya adalah untuk dirinya sendiri.